Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Ositun Hasana dengan NIM 41020058 dari semester 4 kelas C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum software matematika dengan dosen pengampu Bapak Dimas Adila Putra SPD MCS. Pada video kali ini saya akan membuat konstruksi menggunakan GeoGebra pada bangun ruang sisi datar untuk materi soal ujian matematika SMP. Nah, bangun ruang sisi datar ini itu materi geometri SMP yang diajarkan pada kelas 8 semester 2 yang terdiri dari bangun kubus, balok, prisma, dan limas. Selain itu, dipaparkan pula mengenai jaring-jaring, luas permukaan, volume, dan menaksir volume bangun ruang tak beraturan. Nah, pada video kali ini saya akan mengkonstruksi untuk bangun kubus dan balok. Nah, untuk bangun kubus sendiri itu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki panjang rusuk yang sama atau memiliki 6 buah sisi yang sama dan sebangun. Untuk rumus dari volume kubus sendiri itu sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya untuk pengertian dari bangun balok itu sendiri. Balok itu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan, serta memiliki bentuk persegi panjang. Kemudian untuk rumus volume balok sendiri panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini untuk soal konstruksi sebuah kubus dan sebuah balok. Untuk soal yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk sebesar 4 cm. Berapakah volume dari kubus tersebut? Karena kita untuk pertama kali akan mengkonstruksi sebuah kubus yang memiliki rusuk 4 cm, maka untuk yang langkah pertama kita membuka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra yang versi 5-nya. Nah, ini kita maximize dulu, kemudian untuk mempermudahkan kita isi dengan show or hide the grid. Nah, karena tadi diketahui untuk sisi dari panjang rusuknya dari kubus itu 4 cm, kita menggunakan tools yang ada di atas ini, yaitu ke arah poligon. Yang poligon ini, kemudian karena sisinya 4 cm, kita buat aksis mulai dari 0 ke 4, kemudian 4 ke aksis Y-nya juga 4, kembali lagi ke titik awal A. Nah, karena kubus itu bangun 3 dimensi, kita bisa ke view, kemudian cari yang 3D graphics. Oke, ini udah ke 3D graphics, jadi ada beberapa layar yang dibagi. Ada ini yang sebelah kiri itu untuk bangun ruang 2 dimensi, sebelah kanannya bangun ruang 3 dimensi. Ini kita perbesar karena tadi panjang rusuknya itu 4, jadi kita mencari tingginya. Untuk mencari tingginya, Untuk mencari tingginya kita bisa menggunakan move ke mouse. Nah, ini ke 3D grafiknya kita pencet, kemudian ke piramid. Piramidnya kita pilih yang extrude to prism or cylinder. Kita pencet pada alas bangun kubusnya. Karena panjang rusuknya 4, berarti tingginya juga 4. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita bisa merotasi grafiknya. Bisa diputar-putar seperti ini. Kalau pada GeoGebra ini ternyata untuk sebuah kubusnya itu A, B, C, D, I, J, K, L. Sama aja. Nah, karena kita disuruh mencari volumenya, maka kita bisa menggunakan angle. Kemudian kita pilih yang volume. Pencet pilih saja di bagian sisi-sisi kubus sembarang. Nah, ini diketahui volume dari kubusnya itu 64. Jadi untuk panjang rusuk kubus 4 cm itu diketahui volumenya itu 64. Ini juga bisa diputar-putar untuk melihat bagian semua sisinya. Bisa ke atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri. Nah, ini karena udah diketahui volumenya, kita lanjut membuat teks.
Nah, di sini saya menggunakan teks. Karena rumus volume kubus itu sisi kali sisi, jadi kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus volume kubus itu sama dengan sisi. Nah, untuk simbolnya kita bisa menggunakan simbol yang ini ya. Sisi kali sisi. Karena sisinya 4, berarti itu 4 dikalikan 4 lagi, sama dengan 64 cm kubik. Untuk penomorannya yang kubik bisa menggunakan yang simbol baris ke-7. Oke, kita sudah. Nah, untuk bagian edit di atas ini kita bisa mengetikkan. Untuk bagian preview di bawah ini bisa lihat kita penulisan kesalahannya di mana. Apabila tidak ada terjadi kesalahan, jadi kita ke oke saja. Nah, ini kan sudah ketulis untuk teksnya atau tulisannya, di mana rumus volume kubus itu sisi kali sisi atau sisi K3, sehingga didapatkan itu volume kubusnya itu 64. Dari teks ini itu bisa kita ubah bentuk medium atau large atau yang lainnya, kemudian bisa di bold, di italic, kemudian bisa diganti warnanya. Kita ganti warna ke kuning untuk ke alasnya, kemudian untuk tulisannya kita bikin merah. Nah, ini juga bisa dikasih tanda itu. Jadi, rumus volume kubusnya itu diketahui 64 cm kubik. Nah, karena sudah diketahui rumus volume kubusnya, kemudian kita sudah mengkonstruksi juga, kita bisa simpan untuk konstruksi kubus ini. Pilih file, kemudian save. Save-nya terserah ke dokumen yang mana, kita bisa ketikkan untuk konstruksi kubus. Kita save. Oke, sudah ke save. Kemudian apabila kita ingin membuat file lagi, kita klik yang new saja. Karena kita akan membuat sebuah konstruksi dari balok, kita grafiknya dibuat grid dulu. Diketahui tadi baloknya mempunyai panjang itu 10 cm, kemudian lebarnya 7 cm dan tingginya 4 cm. Langkah pertama kita pilih tools polygon di titik 0 ke panjangnya 10 cm, kemudian lebarnya 7 cm, kita kembalikan ke titik awal. Nah, karena balok itu merupakan bangun 3 dimensi, kita pilih view, kemudian 3D graphics. Kita perbesar terlebih dahulu untuk 3D grafiknya. Nah, ini diketahui alasnya. Kita mencari tingginya, yaitu kita dengan milih bagian alas dari balok, kemudian pilih piramid, lalu extrude to prism or cylinder. Nah, ini kita ketikkan 4 saja, 4 cm. Ini untuk bangun baloknya. Bisa dirotasikan. Karena kita mencari dari volume baloknya, maka kita pilih angle, kemudian pilih volume. Pilih saja di bagian mana saja untuk sisi baloknya, maka akan diketahui dari volume balok tersebut. Sehingga volume dari balok dengan panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4 cm itu sebesar 280 cm kubik. Kita akan membuat teks dari rumus volume balok, yaitu panjang, kita simbolnya cari yang perkalian, panjang kali lebar kali tinggi. Tadi diketahui panjangnya itu 10 cm, kemudian dikalikan lebarnya 7 cm dan tingginya itu 4 cm, sama dengan
Karena volume kubusnya itu 280 meter, kita pakai yang objek saja, cari yang volume. Jadi untuk yang bagian atas itu kita bisa mengedit, kemudian yang bagian bawahnya itu preview, itu sudah untuk tulisan yang fixnya, dimana kita untuk editnya tulisnya volume F, diketahui dari previewnya itu 280. Kita pilih OK. Dari tulisan ini bisa dibuat medium, di bold, kemudian di italic. Nah, warnanya bisa untuk backgroundnya hijau, kemudian untuk warna tulisannya dipilih biru atau merah. Sehingga volume dari balok dengan panjang 10 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 4 cm itu sebesar 280 cm kubik. Ini bisa kita buat seperti ini saja biar terlihat, kemudian kita konstruksikan. Nah, karena sudah diketahui volume baloknya itu 280 cm kubik, langkah selanjutnya kita simpan file dengan pilih file kemudian save. Kita tulis dari filenya itu balok saja, balok konstruksi. Kita pilih save. Sebelum ke nomor 3, berikut ini merupakan bangun dari sisi datar, yaitu prisma. Nah, pengertian dari prisma sendiri itu sebuah benda yang dibatasi oleh dua buah bidang sejajar dan bidang-bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Nah, rumus dari volume prisma yaitu setengah alas kali tinggi dikalikan tinggi prisma. Kemudian ini untuk soal mengkonstruksi prisma, saya ambil soal yang prisma berbentuk alasnya segitiga. Dimana soal yang nomor 3 itu diketahui sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang alas sebesar 5 cm dan tingginya itu 6 cm. Kemudian prisma tersebut juga memiliki tinggi yaitu 10 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga tersebut? Karena yang ditanyakan volumenya, maka kita ke aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita akan membuat tools dengan polygon, yaitu diketahui panjang alasnya itu 5 cm, jadi dari titik 0 ke 5 cm, kemudian tinggi dari alasnya itu 6 cm, kita kembali ke titik awal. Nah, ini kita bisa mengganti objek C dengan objek properties. Kemudian definitionnya ini kita untuk X-nya 2,5 dan Y-aksisnya itu 6. Enter. Nah, ini ada pergeseran sedikit dari alasnya. Karena prisma segitiga itu merupakan dari dimensi 3, jadi kita ke view kemudian 3D graphics. Kita perbesar bagian 3D graphics-nya. Selanjutnya kita akan mencari dari tinggi prisma tadi yang diketahui yaitu 10 cm. Kita pilih piramid kemudian extrude surface or top. Kita tulis 10 cm di prism yang altitude-nya, kemudian OK. Nah, ini bagian 3D grafik yang dimana itu merupakan prisma segitiga dengan panjang 5 cm, kemudian tingginya 6 cm, dan tinggi prisma itu sendiri 10 cm. Karena yang ditanyakan itu volume dari prisma tersebut, maka langkah selanjutnya seperti pada bangun sisi datar, kubus, dan balok tadi, pilih angle, kemudian volume. Pilih pada 3D grafik di sembarang sisi, maka akan diketahui volume dari bangun ruang sisi datar tersebut. Jadi volume dari panjang prisma yaitu 5 cm dan tinggi alasnya itu 6 cm, kemudian tinggi dari prisma sendiri itu 10 cm, di total volume 150 cm kubik.
kita bisa menuliskan menggunakan konstruksi ini ya, karena volume dari prisma itu sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, kemudian dikalikan lagi dengan tinggi prisma, maka setengah dikalikan alasnya tadi dibilang 5 cm, kemudian tingginya itu 6 cm, dan tinggi dari prisma itu sendiri 10 cm, sama dengan objek kita pilih yang volume. Nah, dari tulisan ini bisa diganti ke medium, kemudian di bold, italic, lalu ke yang ini, ke pewarnaan kita geser. Kemudian kita juga bisa mengkonstruksi atau merubah-rubah dari, kita bisa saja. Kemudian kita simpan filenya, save, tulis prisma segitiga. Baik, itu tadi mengenai video yang sudah saya buat, yaitu tutorial untuk menjawab soal ujian materi geometri SMP mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu mencari volume sebuah kubus, balok, kemudian prisma, yaitu prisma segitiga. Semoga video yang saya buat kali ini dapat bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.